Shalom para oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia ingin sharing, berbagi pengetahuan bahwa hidup di dunia ini tujuannya apa, saudara? Ya, kita mulai saja. Ya, Intan, judulnya begini: tetap berkarya di usia lansia. Ya, coba begini ya. Tetap berkarya di usia lansia. Jadi lansia itu menurut data umurnya kira-kira 50 ke atas sudah lansia. Ya, siapa yang 50 ke atas angkat tangan? Itu lansia, saudara. Ya. Nama lainnya disebut usia indah. Ya. Jadi tetap berkarya, berbuah, saudara, walaupun kita sudah usia lansia, ya. Ada 3 strategi. Jadi kita hidup itu harus punya satu strategi, saudara. Tidak boleh mengalir begitu saja, ya. Punya senjata gitu, ya. Apa yang pertama? Yakin beriman umurnya 120 tahun. Ini saya buktikan di Alkitab nih, saudara. Ya. Ini yang katanya Musa nih. Coba Pak Mindo baca, Pak Mindo. Ini bukan Tuhan ya. Ini Musa yang ngomong. Baca Pak Mindo. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Amin. Jadi waktu Musa bawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan itu 40 tahun. Dia lihat, saudara, wah kok sekitar 70 meninggal, 73, 74, 70 meninggal. Jadi Musa ngomong, ini bukan Tuhan, ini Musa yang ngomong. Tapi kalau Tuhan ngomong, baca lagi Pak Mindo. Baca. Di sini, Pak. Sini baca. Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Duduk sini. Sini. Oh ya. Ya, ini Tuhan yang ngomong. 120 tahun. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara jangan minder, saudara. Makin tua makin percaya. Amin, saudara. Saya buktikan di dunia ini ada umurnya yang 120 tahun. Saudara tahu nggak? Ayo, siapa? Saya kasih hadiah. Pernah hidup 120 tahun. Ya, pernah mencapai umur 120 tahun. Kalau yang 100 tahun banyak, saudara. Di Tangerang ada 101 tahun ya. Ada ini 120 tahun. Baca Pak Mindo. Jenny Louis Kelman merayakan ulang tahunnya ke 121 tahun pada tahun 1996. Lahir 21 Februari 1875 Aix, Prancis. Meninggal 4 Agustus 1997, usia 122 tahun, 164 hari, Aix, Prancis. Dijuluki seorang super centenarian Prancis yang memiliki umur terpanjang dalam sejarah manusia. Hidup sampai usia 122 tahun, 164 hari. Jadi rahasianya, saudara, namanya super centenarian. Orang yang memiliki super centenarian umurnya panjang, di atas 100 tahun. Dan diselidiki umur yang di atas 100 tahun lebih dari 1000. Dia memiliki ciri khas super centenarian. Apa itu super centenarian? Baca. Cenderung bebas dari penyakit utama yang berkaitan dengan usia seperti penyakit jantung. Atau kanker hingga mendekati akhir hidup mereka. Jadi saudara nggak punya sakit jantung dan nggak punya sakit kanker bisa mencapai 120, saudara. Ini sudah dibuktikan. Jadi hati-hati, saudara. Merasa berbahagialah saudara yang tidak punya sakit jantung, pembuluh darah,
dan tidak punya sakit kanker, saudara bisa menuju ke 120 tahun. Itu namanya super centenarian. Ya, menjadi seorang super centenarian adalah pencapaian yang luar biasa, karena dari tiap 1000 orang yang mencapai 100 tahun centenarian, hanya sekitar 1 orang yang akan mencapai 110 tahun. Ya, di Tangerang ada 1 ya, 101 tahun. Nah, itu dia super centenarian. Dia nggak sakit jantung, dia nggak sakit kanker, makanya bertahan. Tapi kalau sakit jantung, sakit kanker, ya itu hati-hati. Jadi saudara jangan merasa pede, umur saya baru 80, ini 120, ini Tuhan loh yang ngomong, ya. Inilah Alkitab, saudara. Kita percaya pada Alkitab, ya. Kita percaya pada Tuhan, bahwa umur orang itu bisa 120 tahun, bahkan ini 122. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau oma-oma ketemu sama orang, berapa umur oma? 85. Bagaimana oma? Puji Tuhan, saya masih ingin hidup. Amin, saudara. Jangan berat deh, nanti sebentar lagi juga saya dipanggil Tuhan. Nggak boleh, saudara. Ini ada kejadian di bakmi restoran Mangga Besar nih. Ini cerita nyata 20 tahun yang lalu, gara-gara mulut. Dia ngomong apa tuh? Restoran bakmi saksi 20 tahun yang lalu. Ya, dia ngolah sendiri, suaminya nyediain itu, saudara, mangkok sama mie-nya. Ya, suatu ketika suaminya itu salah, kasih mie sama isinya itu ada kesalahan. Bakmi seksinya istrinya marah. Kamu gimana sih? Mesti dikasih daging, kasihnya ayam. Mampus dah lu. Sebulan kemudian mati, saudara. Hati-hati ya. Jadi jangan mengucapkan negatif. Dengan iman saya sembuh, amin. Nah, nanti saudara akan didoakan ya. Dengan iman saya umur lebih dari 100. Siapa yang ingin lebih dari 100 angkat tangan? Puji Tuhan ya. Nah, jadi sekarang saudara kuatkan lebih dari 100. Apa rahasianya? Strateginya supaya saudara mencapai lebih dari 100. Menjadi terang dan garam dunia. Ini perintah Tuhan. Ya, jangan saudara mengasihi Tuhan terus, berdoa, memuji, tapi harus berbuah, saudara. Berdampak, menjadi berguna bagi orang. Berdampak itu nggak usah pakai uang, coba pakai mulut aja, ya. Menjadi terang dunia dan garam dunia. Apa terang dunia? Ya, ini salib. Ya, Markus 12 ayat 29-30 baca. Markus 12 ayat 29-30, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Ini perintah Tuhan, saudara. Tidak ada hukum yang melebihi ini di seluruh dunia, universal, tidak ada. Ini diakui di seluruh dunia, diakui agama siapa saja. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, ini kita harus vertikal dulu, saudara. Mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan siapa. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan, saudara tidak akan mengenal diri sendiri. Karena manusia ini dicipta Tuhan, manusia ini berdosa sejak Adam dan Hawa. Lah kalau orang berdosa upahnya maut, saudara. Jadi kalau orang tidak mengenal Tuhan, dia akan maut yang menimpa, kutuk, kejahatan, kenajisan. Jadi harus ke atas dulu, berdoa, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Lah banyak orang-orang ateis kagak mau, saudara, yang ke atas, maunya yang ke sini terus. Ini puji Tuhan ya, bagi sembako, bagi makanan, ada gempa bumi kita kirim. Ini bagus. Tapi ini jangan dihilangin, saudara. Makanya Puni ada Injilnya. Kalau ininya dihilangin, saya kagak mau, saudara. Cuma ini doang. Kita ingin kasih kabar bahwa manusia berdosa, ya, dan upah dosa adalah maut. Jikalau kamu tidak bertobat, percaya kepada Tuhan, kamu masuk neraka, mati, dan dibakar 24 jam. Oleh karena itu, saudara harus menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, baca Alkitab, baca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, maka saudara akan mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri. Ya, jadi kami himbau
Jangan horizontal saja, saudara. Ini kan uang. Ini juga harus ke atas dan ke bawah. Itulah resep umur panjang, saudara. Ya, saudara yakin bersama Tuhan, bersama iman, bisa melakukan segala perkara. Saudara tahu apa yang dilakukan Musa? Musa, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan. Ada apa yang ada pada kamu? Tongkat. Akhirnya dengan tongkat itu Musa bisa membelah Laut Merah. Fir'aun semua mati. Waktu kisah 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus bertanya pada muridnya, apa yang ada pada kamu? Dia katakan, Tuhan, 5 roti dan 2 ekor. Jadilah dibagikan lebih 12 paku. Saya kasih kesaksian, saudara. Seorang pemuda, ya, ditelepon sama temannya. Bro, ini ada perusahaan yang asetnya 2 triliun keuangan, ingin cari komisaris. Ya, boleh Anda melamar? Silakan. Akhirnya dia lamar, saudara. Dia lamar. Ijazahnya itu hanya STH, Sekolah Tinggi Teologi 5 tahun. Ya, kalau Pak Elsentan dari Reform STH itu jangan dibuang, Pak. Itu penting. Dia lamar ke perusahaan itu, cuma dilampiri STH, saudara. Enggak ada lainnya. Coba bayangin, ini orang nekat. Dia bilang, saya butuh komisaris gajinya 60 juta dan uang transport 80. Mana kurikulum vitae-nya? Ini STH aja. Oke, kami terima. Akhirnya 320 orang yang ngelamar. Ini kesaksian benar. Dia mengandalkan Tuhan. Lalu dari 320 itu disaring jadi 80, dia masuk ke situ. 80 disaring lagi jadi 15, dia masuk ke situ, tinggal 15. Lah pada waktu 15 diumumin, ya, saudara yang kasih, seminggu depan akan ada keputusan. Dia berdoa tadi malamnya, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya lampiri sarjana teologi 5 tahun. Nah, terus temannya tanya, kamu gila, ini orang yang ngelamar nih, CEO segala macam, kamu cuma STH. Terus dia katakan, sarjana teologi itu apa kan? Ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Justru saya akan buktikan sumber daya manusia dikendalikan oleh Tuhan, oleh hikmat Tuhan, seperti Raja Salomo. Nah, orang jadi benar berubah karena Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi akhirnya diundi, saudara. Bayangin dari 320, 80 sampai 15, ya. Serawaweru STH Reform jangan minder. Ya, buktikan ini di atas segala ijazah. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan ini bukti nyata, saudara. Dari 320 pesaing jadi 80 pesaing, jadi 15 pesaing. Minggu depan dia ditelepon sama sekretaris. Shalom, ini Bapak ini, betul. Anda terpilih satu-satunya menjadi komisaris. Datang ke kantor dan mulai bekerja. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Sampai sekarang merinding saya. Waduh, tadinya kita menyepelekan ijazah STH. Sebab banyak teman saya yang STH pengangguran, saudara. Sering datang ke kantor, aduh, kenapa saya bilang kamu, kenapa enggak laku khotbahnya? Karena enggak bisa khotbah. Kenapa enggak laku? Karena tidak punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Arti enggak? Sehingga ya jadi penginjil enggak laku. Namanya si matupang, siang malam tunggu panggilan. Kalau ada panggilan dan honornya berapa? 2M, makasih mas. Enggak dapat duit sama sekali. Tanya Pak Eki itu. Coba, menderita hamba Tuhan. Tapi mulai sekarang dengan saya mendengar kesaksian itu, dengan ijazah STH mengalahkan 320 orang, mengalahkan 80 orang, mengalahkan 15 orang. Kalau bukan Tuhan, enggak mungkin, saudara. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Dengan gaji sekarang 80 juta. Luar biasa. Ada enggak, saya tanya, STH gajinya 80 juta sebulan? Enggak ada, saudara. Kalau bukan Tuhan. Ini real. Kasihilah Tuhan Allahmu. Engkau jadi terang dunia. Engkau akan diangkat. Engkau akan dimuliakan. Coba kalau saudara hanya ini aja. Tidak mengandalkan Tuhan. Enggak bakalan diterima, saudara. Kalau saudara mau buktikan,
itu yang STH-nya luar biasa, ya. Yang kedua, saudara, menjadi terang. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi begini, saudara, sudahlah ikut Yesus saja, ya. Pak Elson pernah ngomong, dokter di atas segala dokter seluruh dunia Yesus Kristus. Coba, raja di atas segala seluruh dunia Yesus, karena dia adalah pencipta bumi dan lautan. Firman-Nya berkata, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah, tidak ada orang lain, saudara. Dan Allah itu adalah Kristus. Kita harus percaya kepada Dia, satu-satunya, enggak ada pencipta lain. Makanya saudara terima Yesus, berdoa kepada Yesus, saudara akan menjadi terang dunia dan kegelapan itu akan ditelan, saudara. Ya, baca lagi. Terang hidup, bercahaya menelan kegelapan, dalam kurung dosa. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara terima Yesus, percaya dosa saudara diampuni dan hidup saudara berubah menjadi manusia baru. Manusia lama lupa, ya, sekarang manusia baru, luar biasa, dan saudara menjadi serupa dengan Kristus. Hebat, saudara. Bayangkan, kita serupa dengan Elon Musk saja bangga punya kekayaan 431 miliar US dollar. Kalau disyukur sekarang 7.800 triliun. Nah, apalagi Yesus, saudara, di atasnya Elon Musk. Nah, kita akan menjadi serupa Dia. Itulah saudara yang kasih, ya. Jadi barang siapa yang belum kenal Kristus, datang kepada Dia. Dia akan mengubah identitas saudara lama menjadi baru, menjadi manusia baru yang berani menolak dosa, yang hidup dalam kebenaran, keadilan dan kasih, bukan kejahatan, saudara. Ya, di dunia ini banyak orang dibully, disiksa, ya. Kita harus menegakkannya dengan kebenaran dan keadilan. Next. Apa itu? Next, baca lagi. Terang hidup, bercahaya menelan kegelapan dan dosa. Dosa, 1. Integritas, 2. Kejujuran, 3. Rajin, 4. Mau diatur. Ini 4 hal ini, saudara, syarat di dalam perusahaan atau karyawan seluruh dunia. Kalau dia mengikuti ini, dia bebas dari dosa. Tapi kagak ada yang bisa, susah, ada yang bisa juga langka, saudara. Yang pertama, saudara boleh rajin, ya, disiplin, boleh mau diatur, tapi tidak jujur, korupsi. Gimana? Sebaliknya, saudara jujur, ya, saudara rajin, disiplin, tapi tidak mau diatur. Karyawan galakan daripada bosnya. Kalau dia bilang karyawan, ayo suruh bikin makalah PowerPoint. Nanti dulu, saya lagi makan. Lebih galak dari bosnya, saudara. Coba. Integritas, saudara bisa? Apa artinya integritas? Baca. Integritas, 1. Seseorang yang memihak kebenaran dan menolak kejahatan. 2. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang diperbuat. 3. Versi Alkitab, kesesuaian mutlak antara hati, perkataan, dan perbuatan yang didasarkan pada kekudusan dan firman Tuhan. Nah, ini yang ketiga ini, saudara, kita punya kelebihan. Ya, saudara bisa menjalankan 1, 2, tanpa ini sulit, saudara. Tapi begitu terima Kristus, saudara, langsung saudara bisa hidup dalam kekudusan dan firman Tuhan. Pegang. Orang yang lain, saudara, yuk lihat nih, biarpun konglomerat punya harta berapa, baca coba. Adolf Merkel, miliarder Jerman, pendapatan perusahaan 30 miliar euro, setara dengan 615 triliun rupiah, mempekerjakan karyawan 100.000 orang, produsen dan generik, Ranepan dan produsen semen, Heidelberg Cement terbesar di Jerman. Kekayaan bersih diperkirakan hampir 7 miliar euro, setara dengan 143,5 triliun rupiah. Meninggal karena bunuh diri akibat krisis keuangan tahun 2009 pada umur 74 tahun. Nah, saudara bayangin coba, bunuh diri, saudara. Padahal uangnya masih banyak, ya. Itu cuma kerugian berapa?
sekitar berapa triliun hanya rugi. Dia memakai mobil nubrukkan kereta api. Karena apa, saudara? Karena nggak bisa pegang integritas, kejujuran, rajin dan itu. Dia tidak pegang integritasnya. Ya, satu-satunya saudara harus berbalik kepada Tuhan Yesus. Nah, ya, ini hikmat. Baca lagi. Definisi hikmat Amsal 8 ayat 12 sampai 14. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Jadi orang yang memiliki hikmat Tuhan, saudara, dia bisa membenci kejahatan, ya. Dia tidak sombong, ya. Dia tidak congkak, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat tidak ada. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi pada waktu saudara berdoa, Roh Kudus itu saudara akan membela saudara, ya, akan menuntun saudara, ya, akan memberikan kekuatan kepada saudara. Ini manusia terdiri dari roh, tubuh, jiwa, ya. Dia akan memberikan satu kekuatan dengan firman Tuhan, ya, pikiran, perasaan, kehendaknya dikendalikan oleh roh, ya, tubuhnya ini lima-limanya mempunyai penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, peraba kulit juga dilindungi oleh Tuhan, dan berdoa, pujian, membaca Alkitab, menjadi saksi Kristus. Ini saja saudara, tiap hari saudara kerjakan, maka saudara akan menjadi terang dunia, ya. Terus sekarang garam dunia. Baca. Garam dunia, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini saudara, garam dunia ini ibaratnya begini. Jadi ada satu orang ahli jiwa, orang yang mau ditolong itu di ujung sana. Nah, kita ini di sini. Kita ini ingin membagi sembako, bahan-bahan apa, berbuat baik. Nah, kalau kita tidak ke sana, hanya di sini, saudara, kasihan orang-orang yang di sana ini nggak bisa ketolong, ya, orang-orang yang terhilang. Makanya kita sebut garam dunia, supaya tidak tawar, supaya asin, saudara. Itu yang dimaksud dengan garam dunia. Berbuat baik, ya, memberikan bantuan. Kalau dalam binatangnya ini berdampak hidup yang berguna. Ada dua, babi dan sapi. Babi bilang, sapi, kamu kok dipuji-puji orang kalau saya dihina orang? Terus sapinya tanya, ada apa? Ya, saya ini kalau tiap hari dikatain orang, babi lu, coba. Saudara, kalau maki-maki orang kan babi, ya. Terus sapinya bilang, bukan begitu, kamu itu kan tiap hari malas, pagi makan, siang makan, malam makan, masuk kubangan. Jadi kamu ya dimaki-maki orang gitu. Ya, kalau saya beda, tiap hari susunya diperas, saudara, ya, kasih untuk anak-anak kesehatan, berguna, ya, bermanfaat gitu, ya. Jadi berdampak. Udah gitu juga saya setelah sapi jadi narik gerobak, ya, berguna bagi orang-orang, nolong sekitarnya. Itu yang disebut garam dunia, saudara, ya. Yang terakhir, baca 3 finishing well, setia melayani hingga akhir hidup. 2 Korintus 16:18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dan sehat dan kesiari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi semakin tua, saudara, semakin fisik kita makin merosot, saudara. Ya, Paulus berkata, tapi nggak usah takut, batinia kitanya semakin kuat, saudara. Rohani kitanya semakin kuat jikalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Ya, inilah setia melayani sampai akhir hidup, pertahankan, karena ada ayat menjamin, saudara.
ya. Sebab kami memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Ya, saudara jangan minder dengan muka, wajah dan segala macam, makin tua, makin ketot, makin sempit, makin kurus, makin apa, tapi batinianya luar biasa. Jadi orang cantik bahaya, saudara. Ya, saudara punya istri cantik dibawa ke Ancol jam 12 malam bisa disamper satpam. Saudara bawa istri jelek jam 12 malam ke Ancol, satpam lihat juga takut, saudara. Betul nggak? Jadi aman, ya. Jadi saudara jangan merasa takut. Mari kita bangkit berdiri. 3 hal ini AMC kita nyanyi Roh Kudus Kau hadir di sini. Ya, nanti Pendeta Elson Tan akan sebagian memberikan sharing pada saudara bahwa di dalam Kristus ada jalan keluar dan di dalam Kristus ada kesembuhan. Mari kita nyanyi Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini.